Baik, terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda baca. Sebelum itu dulu perkenalkan, nama saya Filemon Mendeva dari kelas MA7. Nah, tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Contohnya seperti titik, koma, titik dua, dan tanda pisah. Tanda baca ini berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat di sewaktu pembacaan. Nah, fungsi tanda baca ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat. Kedua, mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang ketiga, memberikan penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Yang kelima, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam sebuah tulisan. Penggunaan tanda baca ini disesuaikan dengan maksud apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kemudian penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca tentu tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan, bisa-bisa pembaca nggak tahu apa makna dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu tanda baca titik ini biasanya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Secara umum, pasti udah tahu kan kalau kalimat berita diakhiri dengan tanda ini atau tanda titik. Misalnya, Justin Bieber akan konser di Jakarta, titik. Yang kedua, aku tidak sempat memasak untuk buka puasa, titik. Dan fungsi kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya, 1. Patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. 1.2.1 daftar wawancara. 1.2.2 tabel. 1.2.3 grafik. Kemudian fungsi ketiga dari tanda titik, yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya 02.30.20 jam, atau dibaca 2 jam 30 menit 20 detik. Yang kedua, contoh kedua, 00.10.30 jam, atau dibaca 10 menit 30 detik. Yang kemudian, fungsi keempat dari tanda titik, yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Misalnya, Ervina Maharani, titik, tahun 2014, titik, panduan sukses menulis penelitian tindakan kelas yang simpel, cepat, dan memikat, titik, Yogyakarta, penerbitan Parasmo. Kemudian, fungsi kelima dari tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya,
penduduk desa itu lebih dari 1,000,000 orang atau disebut 1 juta orang. Yang kemudian jenis tanda baca yang kedua yaitu penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, apel, mangga, jambu, dan rambutan merupakan buah kesukaanku. Nah, di dalam contoh itu ada koma, di mana apel, koma, mangga, koma, jambu, koma, dan rambutan merupakan buah kesukaanku. Kemudian fungsi kedua tanda koma yaitu tanda koma digunakan sebelum kata penghubung. Contohnya seperti tetapi, koma, melainkan, koma, dan sedangkan, koma, dalam kalimat majemuk. Misalnya, aku ingin membeli tiket konser BTS, tetapi uangku belum cukup. Yang dimana tanda komanya dipakai di aku ingin membeli tiket konser BTS, koma, tetapi uangku belum cukup. Kemudian fungsi ketiga dari tanda koma yaitu tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau ada dia, aku tidak akan datang. Yang dimana tanda komanya dipakai di kalau ada dia, koma, aku tidak akan datang. Kemudian fungsi selanjutnya dari tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Dini siswa yang rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia berhasil mendapatkan beasiswa di universitas negeri. Kemudian fungsi selanjutnya dari tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 10,5 meter. Kedua, 25,3 kilogram. Nah, jenis ketiga dari tanda baca yaitu penggunaan tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Pulau Bali, tanda seru. Kemudian contoh kedua, merdeka, tanda seru. Kemudian contoh atau jenis penggunaan tanda baca selanjutnya yaitu tanda tanya. Penggunaan tanda tanya memiliki dua fungsi, yaitu 1. Digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan kamu akan pulang ke Bali? Tanda tanya. Contoh kedua, siapa yang duduk di sebelahmu? Tanda tanya. Nah, kemudian fungsi dari tanda tanya kedua yaitu digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang masih disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Bu Juliani lahir pada tahun 1943 dalam kurung tanda tanya. Di Indonesia terdapat lebih dari 100 suku bangsa, yang dimana di 100 itu di dalam kurung tanda tanya. Kemudian jenis tanda baca yang kelima yaitu
penggunaan tanda baca titik dua. Penggunaan tanda titik dua diantaranya yaitu berfungsi sebagai satu, digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau sebuah penjelasan. Misalnya, pasangan suami istri yang baru pindah itu membutuhkan titik dua, kursi, meja, dan lemari. Kemudian fungsi kedua yaitu digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misalnya, ketua, titik dua, Nicholas. Sekretaris, titik dua, Paramita. Kemudian bendahara, titik dua, Ajeng. Kemudian fungsi ketiga dari titik dua yaitu digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, titik dua, bawa bekal ini nak. Kemudian Bani, titik dua, baik bu. Kemudian ibu, titik dua, jangan lupa jaga tempat bekalnya. Kemudian jenis tanda baca yang keenam yaitu tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma antara lain yaitu berfungsi sebagai tanda titik koma ini bisa dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, adik-adikku masih menonton televisi. Kemudian fungsi kedua tanda titik koma yaitu tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, kakak membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, rok, dan kaos, titik koma, pisang, anggur, dan melon. Kemudian jenis tanda baca yang ketujuh yaitu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, aku sudah tanda hubung atau garis datar biasa sendiri. Kemudian yang dimana aku kemudian tanda hubung atau garis datar yang punya arti yaitu aku sudah terbiasa sendiri. Nah, kemudian fungsi kedua tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Kata ulang. Maksudnya kata ulang. Misalnya anak-anak yang dimana di dalam anak-anak dipakai tanda hubung yaitu anak-anak garis datar anak-anak atau garis datar itu tanda penghubung. Kemudian jenis kedelapan dari tanda baca yaitu tanda petik. Nah, tanda petik ini ada beberapa fungsi yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik, buka tanda petik, merdeka atau mati. Kemudian tanda petik, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kemudian fungsi kedua, yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, mari kita menyanyikan lagu, buka tanda petik, Indonesia Raya. Kemudian yang kesembilan dari jenis tanda baca yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal biasanya dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, buka petik 2, kamu dengar bunyi petik tunggal tok tok tadi. Kemudian fungsi kedua yaitu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, buka kutip tunggal yang digugat.
Nah, kemudian jenis ke-10 dari tanda baca yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Misalnya, Sila baru saja memperpanjang surat izin mengemudi. Dalam kurung atau buka kurung SIM. Kemudian, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki buka kurung atau dalam kurung bus Transjakarta. Kemudian jenis yang ke-11 dari tanda baca yaitu tanda pisah. Penggunaan tanda pisah antara lain yaitu tanda pisah bisa digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu tanda pisah, saya yakin akan tercapai tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian, tanda pisah juga dipakai antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2020 sampai 2022, yang dimana di tahun 2022 ada tanda pisah di antara 2020 dan 2022. Kemudian jenis yang ke-12 tanda baca yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kegagalan titik-titik atau tanda elipsisnya akan diteliti lebih lanjut. Sebagai catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Jenis yang ke-13 dari tanda baca yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, para nelayan kurung siku D dengan bunyi gemericik. Kemudian fungsi kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Kemudian ke-14 jenis tanda baca yang ke-14 yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, mereka sudah pulang kan, yang dimana mereka sudah pulang dipakai penyingkat atau apostrof kan, tanda tanya. Atau kemudian yang jenis yang ke-15 yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan pada masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 9 garis miring PK garis miring 3 garis miring 2021. Kemudian, tanda garis miring juga dipakai sebagai tanda pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi, yang dimana artinya mahasiswa atau mahasiswi. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi penggunaan tanda baca pada tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Itu saja, jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Yahoo!